Proliga 2024 maaf Red Spark, kemenangan beruntun Megawati di Jakarta Bin lebih baik walau terluka di laga terakhir. Megawati Hangestri menorehkan rekor meski timnya Jakarta Bin harus kalah di laga terakhir fase reguler Proliga 2024. Proliga 2024 telah menuntaskan pekan ke-7 atau pekan terakhir di fase reguler di Gor Pangsuma, Pontianak pada hari Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Jakarta Bin menjadi salah satu tim yang tampil dan memeriahkan hari terakhir di kategori Putri Proliga 2024 melawan Jakarta Popsivo Polwan. Laga tersebut menjadi laga yang bergengsi mengingat kedua tim merupakan juara di putaran pertama dan kedua di Proliga 2024 ini. Popsivo Polwan merupakan juara putaran pertama yang sempat menorehkan catatan 8 kemenangan secara beruntun di Proliga 2024. Adapun Jakarta Bin, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi tersebut memastikan diri menjadi juara putaran kedua dengan rekor serupa. Dalam pertandingan kemarin, Popsivo Polwan berhasil meraih kemenangan atas tim besutan Danai Sriwacara Maitakul itu. Skor meyakinkan dipetik anak asuh Lardi tersebut dengan mengalahkan Jakarta Bin melalui 4 set 3-1, 27-25, 15-25, 27-25, 25-13. Kemenangan ini membuat Popsivo Polwan menjadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Jakarta Bin di putaran kedua. Sebelum laga tersebut, Megawati dan kolega sebelumnya telah menorehkan total 5 kemenangan secara beruntun di putaran kedua Proliga 2024. Terakhir kali Jakarta Bin menelan kekalahan ketika bersua Popsivo Polwan di pekan kedua putaran pertama. Meski menorehkan hasil kurang memuaskan di laga terakhir fase reguler, sebuah rekor berhasil diukir Megawati. Bersama Jakarta Bin, pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut berhasil melampaui rekor kemenangan beruntun saat bermain di Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Ya, Megawati sempat membukukan catatan 7 kemenangan beruntun bersama tim Daejeon Jungkwanjang Red Spark di putaran ke-7 Liga Voli Korea. Catatan kemenangan beruntun itu membuat Megatron membantu Red Spark menyudahi penantian 7 tahun untuk lolos ke babak playoff lagi. Selain dengan Popsivo Polwan, Jakarta Bin juga akan bersaing dengan 2 tim lainnya di fase final for Proliga 2024. 2 tim tersebut adalah Jakarta Electric PLN dan Jakarta Pertamina Enduro. Babak final for 1 Proliga 2024 akan bergulir pada 4-7 Juli mendatang. Final for Proliga 2024 ambisi Bin kawinkan gelar berpotensi ambyar, Megawati dan Rifan DKK dibayangi rekor miring. 2 tim bola voli yang diperkuat banyak pemain bintang yakni Jakarta STIN Bin dan Jakarta Bin membuka asa untuk menjadi juara usai berhasil lolos ke babak final for Proliga 2024. 2 tim putra dan putri yang memang belum pernah absen dengan berlaga di babak 4 besar sejak berstatus tim debutan pada tahun lalu. Kedua tim binaan Badan Intelijen Negara itu untuk kedua kalinya secara beruntun berhasil lolos ke final for Proliga. Bedanya STIN Bin mengakhiri musim pertamanya dengan keluar sebagai peringkat ketiga, sedangkan Bin harus puas keluar sebagai peringkat keempat pada Proliga 2023. Tahun ini, mereka berambisi besar untuk meraih hasil lebih baik daripada sebelumnya. Sekretaris Utama, Sestama Bin, Komjen Pol Bambang Sunarwibowo mengatakan Proliga 2024 menjadi kesempatan bagi tim bola voli Bin bisa bersaing ke ajang internasional. Ajang Proliga tahun ini menjadi kesempatan emas bagi seluruh pemain tim bola voli Bin untuk bersaing dalam ajang tertinggi kompetisi bola voli profesional di Indonesia, baik yang berskala nasional atau internasional, kata Bambang, sebelum bergulirnya Proliga 2024. Mereka merekrut banyak pemain tim nasional Indonesia dan 2 pemain asing yang berkualitas cukup baik. Tim putra, Jakarta STIN Bin bahkan langsung tancap gas dengan penampilan meyakinkan sejak awal musim. Rifan Nurmulki DKK berhasil menyabat gelar juara putaran pertama dengan raihan 5 kemenangan dari 6 pertandingan. Namun, penampilan mereka justru mengalami penurunan sejak memasuki putaran kedua hingga harus menelan 3 kekalahan dari 6 pertandingan. STIN Bin juga harus menjadi korban revans usai takluk dari Jakarta Lavani Alobang Elektrik dan Jakarta Bayangkara Presisi pada pertemuan di putaran kedua. Jakarta STIN Bin lolos ke Final Four dengan status peringkat ketiga pada akhir musim babak reguler. Situasi serupa juga dialami oleh tim putri, Jakarta Bin yang tampil berbeda dalam 2 putaran.
Megawati Hangestri Pertiwi malah lebih dulu telat panas usai menelan 2 kekalahan dari 3 pertandingan di awal musim. Mereka dikalahkan Bandung BJB Tandamata dan Jakarta Popsivo Polwan pada putaran pertama. Jakarta BIN akhirnya mampu bangkit hingga berhasil menyabet juara putaran kedua dengan catatan 8 kemenangan secara berturut-turut. Namun, penampilan Jakarta STIN BIN dan Jakarta BIN bukan berarti tanpa catatan merah. STIN BIN dan BIN tercatat masih tumpul alias tak pernah menang saat menghadapi salah satu dari 3 lawan yang akan mereka temui pada babak Final Four. Bagi STIN BIN, tim besutan Rian Masajedi justru belum berhasil mengalahkan Palembang Bang Sumsel Babel dalam 2 kesempatan pertemuan pada babak reguler. Pada pertemuan pertama di seri Semarang, Farhan Halim DKK kalah dengan skor 2-3, 20-25, 25-19, 22-25, 25-21, 11-15. Hasil lebih buruk justru didapat STIN BIN pada putaran kedua saat menghadapi tim bola voli asal Bumi Sriwijaya itu. Mereka harus puas pulang dengan tangan hampa karena mengalami kekalahan dengan skor 1-3, 23-25, 25-18, 24-26, 22-25. Beralih ke tim Putri BIN, mereka juga belum pernah mencicipi kemenangan dalam 2 kesempatan pertemuan melawan Jakarta Popsivo Polwan. Megawati DKK dipaksa menelan 2 kekalahan saat bertemu Popsivo Polwan yang berakhir dengan skor 2-3 pada putaran pertama dan 1-3 pada putaran kedua. Hasil tersebut tentunya menjadi alarm bagi pelatih STIN BIN dan BIN untuk menangani pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pasalnya STIN BIN dan BIN juga harus bertemu 2 kali dengan melawan 2 tim tersebut yang mengalahkan mereka pada babak regular. Babak Final Four Proliga akan digelar 2 putaran di Surabaya dan Semarang mulai Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024 pekan depan.